Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Syifendraini dengan NIM 2022 011042 dari akuntansi B. Jadi di sini saya akan menjelaskan poster yang sudah saya bikin mengenai chapter 4, yaitu laporan keuangan konsolidasi setelah akuisisi. Jadi pada chapter 4 ini saya menuliskan di dalam poster itu tentang akuntansi untuk investasi dengan metode biaya, ekuitas sebagian, dan juga ekuitas lengkap, yang dimana pada materi tersebut secara umum ada 3 tingkatan: pengaruh atau kendali oleh investor atau investor yang menentukan perlakuan akuntansi yang tepat. Tidak ada persentase absolut untuk membedakan antara tingkatan-tingkatan ini, tetapi tingkatan-tingkatan ini ada pedomannya. Jadi ketiga tingkatan ini dan perlakuan akuntansi yang sesuai itu dirangkum sebagai berikut. Jadi saya sudah memasukkan tabelnya. Di sebelah kiri saya ada tabel yang dimana dalam membedakan antara 3 tingkatan pengaruh atau kendali itu, seorang investor umumnya dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan jika persentase kepemilikannya itu kurang dari 20% dari saham biasa yang beredar milik investor. Pengecualian dimungkinkan, misalnya investor itu mungkin hanya memiliki 18%, tetapi menjadi investor tunggal terbesar dengan sisa 82%. Tersebar di antara sejumlah besar investor yang sangat kecil ini. Dalam hal ini berarti 18%-nya itu akan mewakili pengaruh signifikan dan metode ekuitas akan sesuai. Namun secara umum itu investor yang memiliki kurang dari 20% ini, saham investornya itu mencatat akun investasi pada nilai wajarnya dengan metode yang secara tradisional disebut sebagai metode biaya, tetapi dengan penyesuaian untuk perubahan nilai wajar dari waktu ke waktu ketika suatu perusahaan memiliki jumlah saham perusahaan lain yang cukup untuk memiliki pengaruh yang signifikan, atau biasanya setidaknya itu 20%. Tetapi itu tidak cukup untuk mengendalikan perusahaan lain secara efektif kurang dari 50% dalam banyak kasus, termasuk metode ekuitas itu yang diperlukan. Lalu selanjutnya ada metode biaya pada buku investor. Jadi untuk mengilustrasikan akuntansi untuk investasi pada anak perusahaan yang dicatat dengan metode biaya, jadi saya ingin mengasumsikan bahwa si perusahaan P ini memperoleh 90% dari saham berhak suara yang beredar di perusahaan S pada awal tahun 1 seharga $800.000. Jadi pada tahun 1 itu income-nya sebesar $990.000, dan dividennya itu $30, yang dimana consolidate become offer-nya itu sebesar $60.000. Lalu yang tahun kedua itu sekitar $20.000 minus $20.000, dividennya $30.000, dan kumulatifnya itu $10.000. Lalu yang tahun ketiga itu $10.000, dividennya $30.000, dan kumulatifnya itu minus $10.000. Lalu jurnal entry pada pembukuan perusahaan P ini itu untuk mencatat investasi di perusahaan S selama 3 tahun adalah sebagai berikut. Jadi ada di tabel selanjutnya, yang dimana pada tahun pertama itu pada debitnya itu investment in S company sebesar $800.000, lalu cashnya itu di kredit sebesar $800.000. Lalu di bawahnya itu ada jurnal kedua, yaitu cash pada dividen income sebesar $27.000. Lalu pada tahun kedua itu jurnalnya cash pada dividen income sebesar $27.000, dan pada tahun ketiga jurnalnya cash pada dividen income dan investment in S company sebesar $27.000, $18.000, dan $9.000. Yang dimana setelah entry ini diposting, akun investasi itu akan muncul sebagai berikut, yang dimana pada tahun pertama costnya itu $800.000, tahun kedua liquidating dividennya itu $9.000, dan di jumlah Lalu setelah entry ini diposting, akun investasi akan muncul sebagai berikut.
pada investment in S company atau cost methodnya itu pada tahun pertama costnya itu $800.000 dan tahun ketiga liquidating dividennya itu sebesar $9.000 dan hasil itu dikurang yang menjadi hasil tahun ketiga balance sebesar $791.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai laporan konsolidasi setelah akuisisi, yaitu menggunakan metode biaya. Pada tahun akuisisi metode biaya ini ada sebuah contoh, yaitu asumsikan bahwa perusahaan P ini membeli 80% dari saham biasa perusahaan S yang beredar pada tanggal 1 Januari 2020 seharga $165.000 dan nilai buku dasar aset bersihnya perusahaan S ini pada tanggal tersebut itu sebesar $190.000. Perusahaan P ini membuat entry sebagai berikut, yaitu investment in S company sebesar $165.000 dan cashnya itu $165.000. Lalu pada illustration 4.2 P company and S company trial balance Desember 31, 2020. Untuk trial balance-nya bisa dilihat pada poster saya yang di bagian kanan, paling kanan. Lalu pada tanggal 6 Juni 2020-nya itu si perusahaan S ini membayar dividen sebesar $10.000 dan membuat entry dividends declared pada cash sebesar $10.000. Lalu diingatkan bahwa akun dividen ini dinyatakan adalah akun sementara yang ditutup untuk laba ditahan pada akhir tahun. Alternatifnya adalah mendebit laba ditahan secara langsung saat dividen diumumkan, karena perusahaan P ini memiliki 80% saham biasa perusahaan S. Penerimaan dividen dicatat oleh perusahaan P sebagai berikut, yaitu cash pada dividen income sebesar $8.000. $8.000 itu dapat dari mana? Dapat dari 80% dikali sama 10.000, jadi 8.000. Lalu setelah mencatat semua entry, barulah proses konsolidasi seperti biasa dengan menyiapkan jadwal perhitungan dan juga alokasi sebagai berikut. Karena perbedaan antara nilai tersirat dan nilai bukunya itu ditetapkan hanya pada tanggal akuisisi. Jadwal tidak akan berubah di periode mendatang. Dengan demikian, akan ada $16.250 book value yang harus didistribusikan setiap tahunnya, meskipun susunan distribusi tersebut dapat berubah seiring waktu. Karena dikaitkan dengan niat baik atau si goodwill-nya ini, distribusi itu tidak akan berubah kecuali goodwill tersebut kemudian mengalami penurunan nilai. Mungkin segitu aja materi yang sudah saya buat di poster dan sudah saya jelaskan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.